Tes, tes. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and welcome back to my YouTube channel. Oke, so di video kali ini saya akan membahas atau membagikan informasi terkait dengan UT. Oke, so di video kali ini terkait dengan pembahasan untuk tutorial online ya, atau tuton. Oke, so kita mulai terlebih dahulu. Oke, jadi apa itu tuton? Nah, jadi tuton itu sebenarnya mirip kayak TMK ya, dimana fasilitas belajar untuk yang layanan paketnya ambilnya yang non TTM ya, intinya layanan paket yang ada non TTM-nya lah. Nah, selain TMK, karena non TTM itu ada dua, kalau nggak tuton, TMK. Nah, sama seperti TMK juga, waktu aksesnya sama pengerjaannya bisa dilakukan 24 jam. Nah, tapi ada jadwalnya juga. Jadi nggak sembarangan asal akses aja. Kayak emang kalau misalnya udah di luar jadwal atau sebelum jadwalnya, dia nggak bakal bisa dikerjakan. Oke, kemudian, nah sebelum kita masuk ke spesifik tuton itu, ada nih beberapa istilah-istilah tuton yang harus kalian ketahui. Nah, kalau di TMK itu kan ada yang namanya istilahnya BJT, buku jawaban tugas. Nah, cuman untuk spesifikasi sistemnya itu sendiri kan nggak ada. Beda sama tuton. Nah, dalam tuton ini itu ada beberapa istilah yang harus dipahamin, karena kalau nggak paham nanti pas di next pembahasannya tuh ada istilah-istilah ini nanti jadi bingung kan. Nah, yang pertama ada update tuton. Nah, update tuton ini dilakukan di akun SIA yang bisa diakses lewat website admisi dengan calon mahasiswa baru, ataupun dengan lewat yang mahasiswa baru lewat e-kampus ya, ataupun lewat website MyUT. Jadi untuk di video, untuk waktu video ini di tag itu masih dua login itu ya, dua cara login tersebut yang bisa dilakukan. Nah, jadi update tuton itu untuk konfirmasi sebelum isi form. Nah, jadi sebelum isi form itu ya update dulu tutornya. Nah, update tutorial online ada di akun SIA. Nah, jadi apa namanya, walaupun emang kita udah checklist tuton atau emang mungkin by system udah ikut tuton, kita harus ngecek ulang. Nah, kalau emang bersedia, diklik bersedia kan gitu kurang lebih. Nah, kemudian yang kedua adalah aktivasi tuton. Nah, aktivasi tuton ini tujuannya adalah ada dua. Either kalau nggak buat dapat akun e-learning untuk mahasiswa baru. Ya, jadi kayak baru baru join UT nih, kalau emang pengen ikut tuton dan masuk ke website e-learning, ya loginnya tuh lewat akun yang didapatkan dari aktivasi tuton. Nah, nanti dapat tuh username sama aktivasinya, sama ini kata sandinya. Kemudian yang kedua adalah, nah untuk fasilitas belajar kan ini nggak harus tuton semua, maksudnya tuton di semester 1 semester 2 sampai akhir harus tuton semua, nggak bisa selang-seling ya. Yang penting harus diperhatikan ada beberapa matkul yang emang wajib tuton gitu, jadi harus hati-hati. Nah, jadi kan otomatis kan bisa jadi udah nggak dibuka lagi nih akun e-learningnya. Nah, jadi kayak ibarat kata tuh jadi nggak aktif. Nah, kalau mau aktif dan supaya bisa login ya harus aktivasi ulang lagi. Yang biasanya kalau misalnya ini ya kurang lebih jedanya tuh kurang lebih 1 semester ya, atau 6 bulan. Oke, kemudian yang ketiga adalah isi form kesediaan mengikuti tuton, yang dimana ini ada di website e-learning ya. Kalau kalian udah bisa udah aktivasi dan udah bisa login, nah itu nanti masuk ke halaman awal yang dimana tulisannya gede banget. Itu tulisannya form kesediaan mengikuti tuton. Nah, itu diklik. Nah, nanti kalau emang misalnya kalian emang bener-bener mau ikut tuton ya wajib isi gitu. Jadi ini kalau misalnya update tuton tuh konfirmasi awal. Kalau isi form kesediaan mengikuti tuton ini adalah konfirmasi akhir. Ya, ibarat kata tuh kayak misalnya mau ikut study tour nih. Oke. Bu, saya mau ikut. Nah, disuruh isi surat pernyataan orang tuanya. Ya, konfirmasi akhirnya di mana? Di orang tua mengizinkan atau tidak kan gitu. Nah, jadi kurang lebih analoginya seperti itu ya. Nah, kemudian kira-kira bagaimana sih cara ikut tuton? Oke. Yang pertama adalah
pastikan checklist tuton. Nah, saat registrasi mata kuliah. Nah, bagi mahasiswa SIPAS itu biasanya udah langsung sepaket dan itu udah pasti kalau misalnya itu udah pasti di set secara sistem atau ininya ikut tuton. Karena kalau tuton semua kan gitu. Kalau non SIPAS itu checklist, that means artinya berarti kita bisa milih nih. Ada matkul yang ikut tuton, ada matkul yang ikut TMK. Itu secara sistem kurang lebih seperti itu. Nah, jadi makanya di situ saya kasih dalam kurung apabila mengambil layanan paket non SIPAS. Karena kalau biasanya non SIPAS itu nggak ada checklist-checklistan karena dia udah dichecklistin sama sistem lah, ibarat kata seperti itu. Dan yang SIPAS itu kalau ada pun checklistnya checklist pilih matkul. Nah, tapi karena berhubung SIPAS alias paket, ya nggak bisa milih matkul dong. Nah, kan gitu. Kemudian tahap kedua adalah buka update tutonnya di akun SIA ya. Ini kalau nggak salah ini ada di menu registrasi mata kuliah, jadi kalian sesuaikan aja. Di waktu video ini di tag ini update tuton itu masih ada di menu registrasi kalau nggak salah. Nah, jadi biasanya itu nanti ada daftar matkulnya. Nah, di sebelah kanan itu ada pertanyaan, apakah bersedia mengikuti tuton. Nah, diklik tuh, tinggal klik aja, klik kalau emang pengen ikut ya. Nah, terus kalau misalnya emang gitu ya, nah kalau biasanya nih kalau emang benar-benar pengen ikut tuton dan emang nggak bisa disimpan nih, misalnya pas update tuton itu berarti emang udah diklik nih dari sananya nih, dari sistemnya udah diklik gitu. Nah, kalau udah diklik ya otomatis kalau karena kita nggak bisa rubah ya emang kita nggak bisa simpen. Simpen itu hanya ada kalau misalnya kita merubah sesuatu. Jadi simpan itu ya kayak misalnya kita mau ngetik aja, kalau emang nggak ada berubah kan nggak perlu di save dong kan gitu. Kemudian yang ketiga adalah tahap ketiganya adalah setelah update tuton. Jadi update tuton ini walaupun misalnya mungkin ada bilang SIPAS nggak perlu update tuton, dicek ulang gitu ya, tetap cek ulang. Nah, yang ketiga baru login e-learning ya, setelah aktivasi tuton di login nih. Terus isi form kesediaan mengikuti tuton dan kliknya saya setuju. Nah, kalau misalnya emang salah klik, nah nanti ada nih misalnya ini bisa kirim ke email LBB atau kirim tiket ke Halo UT bahwasanya saya pengen ikut tuton nih tapi saya salah ngeklik. Nah, lapor aja begitu nggak apa-apa. Oke, jadi itu cara ikut tuton ya. Ini by system ya, ingat ini by system. Nah, kemudian cara akses e-learning itu lewat mana aja sih? Nah, jadi ada 3 cara. Yang pertama otomatis website e-learning, elearning.ut.ac.id. Kemudian yang kedua adalah aplikasi Moodle. Aplikasi Moodle ini kalau nggak salah ada di Play Store untuk user Android dan ada di App Store untuk user iPhone. Kalau nggak salah tuh dua-duanya ada platform itu. Nah, cuman untuk mengaksesnya atau untuk menggunakannya of course berbeda dengan website e-learning. Kalau website e-learning buka tinggal login, kalau aplikasi Moodle itu nggak bisa langsung login, jadi kayak ada setting-setting apa dulu. Nah, yang ketiga ini yang mirip bener-bener persis kayak website e-learning, jadi dia langsung pakai nih. Nah, cuman nggak tahu nih entah aplikasinya masih ada apa enggak di Play Store, karena UT Online Mobile ini cuman ada di Play Store doang. Untuk user iPhone nggak ada ya, di App Store-nya nggak ada, jadi cuman ada di Google Play Store. So user Android ini cuman ada bisa dipakai sama user Android, tapi nggak tahu nih aplikasinya masih ada atau enggak gitu ya. Kalau emang masih ada, dia itu sistemnya kayak website e-learning juga gitu loh, jadi bisa langsung login ya. Oke, jadi nah oke, so kita baru bahas nih detail e-learningnya. Nah, jadi kalau misalnya kalian lihat nih, ini adalah tampilan awal ketika kalian buka website e-learning, elearning.ut.ac.id. Nah, kalau misalnya, nah ini kalau mungkin tampilan HP yang browsernya nggak bisa mode desktop mungkin terbatas ya tampilannya ya. Jadi kayak aktivasi atau reset password atau intinya tampilannya nggak detail kayak gini. Makanya disarankan kalau emang misalnya nggak mau walaupun emang nggak punya laptop atau ini, pakai browser yang bisa mode desktop atau desktop site. Nah,
itu biasanya salah satu browsernya adalah Chrome ya. Nah, jadi ada aktivasi ya, ini kalau misalnya tadi aktivasi Tuton tuh ada di sini. Kemudian kalau emang misalnya mau reset password karena lupa password bisa di sini, atau bisa juga dilakukan di chatbot atau tanya kami di Halo UT juga bisa ya. Kemudian untuk nah ini nih ada panduan. Jadi kalian bisa download nih panduannya nih. Jadi kalian baca-baca dulu mungkin dari panduan apa kayak panduan apa supaya biar lebih paham nih. Mungkin kayak misalnya e-learning itu sistemnya kurang lebih seperti apa, atau panduan kiat-kiatnya kalau misalnya mau supaya biar nilai totalnya bagus ya mungkin aja ada di sini. Jadi kalian tinggal baca. Nah, kalau kalian mau misalnya ini kan udah aktivasi. Nah, kalau kalian mau login tinggal ini ada logo gembok nih. Nah, biasanya kalau di HP yang nggak pakai mode desktop biasanya cuma logo doang nih. Nah, makanya biasanya kalau yang nggak pakai mode desktop tuh cuma logo-logo doang atau cuma kotak warna-warna begini doang. Tuh, jadi ini tinggal login ya, masukin kata sandi, username sama kata sandi yang didapatkan lewat aktivasi Tuton. Oke, nah jadi yang pertama kita bahas adalah terkait dengan cara aktivasi Tuton ya. Oke, jadi aktivasi Tuton nih kalian tinggal klik ini aja. Nah setelah klik ini nanti akan muncul seperti ini. Nah jadi ini ibarat kata nih kalau misalnya mungkin install game atau install aplikasi di komputer atau laptop. Nah beda ya kalau di kalau di mobile phone kan kalau install tinggal install aja. Kalau di kayak di komputer, laptop itu biasanya kalau mau install kan ada agreementnya tuh. Atau ada kayak keterangan ini dan kita harus klik agree dulu. Nah, ya kurang lebih modelnya sama kayak gini. Jadi kayak misalnya nih ketika mau ikut tuton tuh atau tutorial online tuh kalian harus ini. Nah, kalau udah kalian baca dengan baik ya, ingat ya jangan asal skip aja, coba dibaca dulu. Kali aja misalnya ternyata dengan kalian membaca ini sesuatu masalah yang ada di next step, kalau misalnya di next step ada masalah, oh iya, saya pernah baca, ternyata saya harus ini gitu. Nah, kalau udah langsung klik continue. Nah, nanti kalau udah klik continue maka nih, ini aktivasi data mahasiswa. Jadi apa sih namanya? Mengaktifasi tutorial online. Nah, masukin datanya dari NIM. Nah, NIM kan udah jadi mahasiswa nih, mau aktivasi. Ya udah masukin NIM-nya berapa. Tanggal lahir, digit tanggal lahirnya misalnya tanggal 20 kayak atau tanggal 1 ya 01. Yang biasanya nih ada di akun Sia nih, kalian tinggal kopas aja nih tanggal lahirnya berapa, bulan lahirnya bulan berapa, sama tahun lahirnya tahun berapa. Nah, kemudian untuk email aktif ini disarankan adalah menggunakan akun Gmail ya, disarankan. Jadi ya akun Gmail kalian yang aktif, pastikan ya sama nomor HP nih atau WA yang dimana ini juga nomor WA yang aktif. Tapi sebelum klik kirim, pastikan dulu data-data kalian ini nggak ada yang salah ketik. Nah, karena kalau misalnya mungkin salah ketik terutama untuk email yang aktif ini, ya of course kalau misalnya emailnya salah ya masuknya ke email yang salah itu gitu. Nah, kalau udah klik kirim, nah nanti akan ada yang namanya kalian langsung cek email nih. Nah, nanti kalau udah cek email, nanti biasanya tuh dari pihak UT-nya memberikan kata sandi username dan kata sandinya, yang kemudian kalian perlu login di bagian sini nih ya. Oke, cuman mungkin untuk tampilan emailnya ini bisa beda-beda ya. Cuman intinya nanti kalau terkait dengan ini biasanya untuk loginnya tuh pasti sesuai dengan format dasarnya tuh. Untuk ininya username-nya itu NIM. Kemudian untuk passwordnya itu yang ada kombinasi huruf, angka dan bla 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 bla. Yang makanya biasanya nanti kita bisa ganti itu di menu e-learning ya. Oke, itu seputar terkait dengan aktivasi Tuton. Nah, oke. Nah, kalau udah kan udah dapat akun nih. Nah, username-nya ini kalian masukin NIM kalian. Nah, passwordnya kalian masukin password yang kalian dapat di email. Nah, kalau udah login. Nah, kalau kendala login, misalnya loginnya gagal, kalian pastikan coba dicek dulu browser sama perangkatnya, coba ganti aja. Kalau emang misalnya masih udah ganti nggak bisa,
kalian coba reset password ya. Di sini boleh, atau mungkin lebih baik lewat chatbot. Kalau emang nggak bisa juga nih, kalian hubungi pihak UT-nya ya. Oke, kalau udah login, nah nanti dia login nih. Nah, nanti login tampilannya seperti ini. Nah, ini biasanya kalau lewat HP mungkin nggak langsung begini, biasanya mungkin harus nge-scroll dulu. Nah, jadi kalau udah login, nah ini yang saya bilang nih, isi form kesedia mengikuti tuton. Tulisannya gede banget kan. Nah, jadi ini tinggal diklik aja. Nah, makanya sekarang kita akan bahas terkait dengan oke. Jadi sebelumnya kan saya ada menyinggung terkait dengan menu e-learning. Nah, menu e-learning ini bisa kalian klik bagian profil ini yang gambar logo ada orangnya nih, ya. Nanti di sini ada yang namanya dashboard. Dashboard itu yang halaman awal ini nih, yang ada ini. Terus profil. Nah, profil ini adalah profil kalian. Kayak misalnya kalian apa sih namanya? Namanya siapa, terus dari apa sih namanya, dari UPBJ mana, terus habis itu ada kelas apa aja sih. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, untuk grades ini nilai ya. Jadi kalau kalian mau lihat nilai, kalian tinggal buka kayak tadi, ada menu nilai nih. Nah, nanti dia ada tulisan-tulisan ini nih. Nah, jadi ketika kalian mau ngecek nilai matkulnya secara umum alias udah terhitung secara sistem tuh, nanti dia udah ada nih, dikasih tahu nih, misalnya matkul A nih nilainya sekian, matkul B tuh nilainya sekian. Nah, untuk masalah nilai I think ini ada ya, sudah saya bahas di video yang terpisah terkait dengan cara menghitung nilai akhir tuton ya. Jadi masuk menu nilai, ada nanti daftar matkul dan nilai akhir sementaranya atau nilai akhir tuton kalau udah benar-benar dinilai semua. Nanti kalau emang kalian mau ngecek nilainya berapa aja, kalian tinggal pilih matkul mana yang kalian mau lihat. Nah, ini menu message, pesan. Nah, ya kayak chat gitu ya. Nah, jadi kayak misalnya mungkin kalian ada di chat nih. Nah, selain lewat ini nih ya. Ini nih ada menu chat juga. Kalian juga bisa cek di sini juga nih. Nah, preference atau preferensi ini adalah terkait dengan, kalau ibarat kata tuh kalau kayak main sosmed tuh bisa edit profil. Nah, jadi edit profilnya tuh di preference. Contoh kayak misalnya nih pakai foto profil ataupun mungkin ganti kata sandi ya. Seingat saya itu ada di sini semua ya. Oke, kalau udah ya tinggal di close. Nanti balik lagi seperti ini. Nah, terus ini nih yang tadi saya bilang ini panduan. Nah, panduan ini. Nah, jadi ada 3 berkas. Nah, contoh kayak misalnya nih, panduan kendala akses menu form kesediaan tuton. Nah, ini nggak tahu, mungkin waktu pas saya semester 1 itu nggak ada kendala seperti itu, cuman di pas saya semester 2 kayaknya mungkin baru dengar. Nah, jadi kadang ketika mau ngisi form tuton itu suka balik. Nah, di sini udah ada panduannya nih, udah dikasih tahu nih panduannya. Cara supaya biar kalau misalnya bisa ikut tuton, isi form tuton tuh bagaimana. Jadi kalau emang balik itu nanti ada nih panduan untuk mengatasi kendalanya tuh di sini. Kemudian panduan riset. Nah, mungkin di sini ya kalau misalnya mungkin mau riset password, nah ada panduannya di sini. Terus kemudian panduan tutorial online untuk mahasiswa. Nah, ya ini kayak misalnya dari terkait dengan akses tuton, terus abis itu mungkin kayak istilah-istilah tuton atau segala macam lah ada di sini. Nah, jadi kalau emang misalnya kalian mau ini ya tinggal download aja, kalian baca dengan seksama, dengan teliti, to make sure gak ada informasi yang ke skip ya. Oke. Nah, di sini ketika ini kan ada jadwal tuton S1, ada jadwal tuton S2. Nah, kalau misalnya kalian mau melihat, kan ini ikut tuton. Nah, kalian pasti kan ada jadwalnya nih. Kan sebelumnya sudah saya singgung bahwasanya aksesnya 24 jam sesuai jadwal. Nah, nanti jadwalnya tuh kalian bisa cek di sini nih, klik di sini. Ini link ya, ini link, bukan tulisan kayak biasa yang hitam begini. Ini link juga. Nah, jadi ada nih apa sih namanya? Kayak ini sesuaikan dengan periodenya. Kalau di video ini yang dibuat ini 2023 ganjil ya.
Kalau di akun SIA-nya 2023.1, atau kalau pakai aturan yang lama atau ngikutin aturan yang lama itu pakainya 2023.2. Nah, jadi ada nih ada 8 minggu alias 8 sesi. Nah, jadi sesi 1 itu ada diskusi 1. Nah, jadi nanti aksesnya tuh kalian disediakan dari tanggal 2 Oktober. Jadi mulai buka 2 Oktober jam 00. Intinya udah pas masuk tanggal 2 Oktober itu udah bisa diakses sesi satunya sampai 15 Oktober. Nah, 15 Oktober ini ya berarti sebelum ganti tanggal 16 itu terakhir. Ya itu makanya jamnya 23.59. Kalau udah 00.00 dan udah berubah jadi tanggal 16, otomatis di close ya. So hati-hati ngerjain Tuton tuh ada jadwalnya ya, walaupun Tuton dan TMK itu sama-sama aksesnya 24 jam, tapi kalian perhatikan jadwalnya. Oke, nah jadi kalau misalnya udah masuk Tuton, udah mulai nih, tapi biasanya kalau untuk mendekati hari-hari Tuton tuh nanti ini kan ada kelasnya nih, kelas-kelas Tuton nih. Nah, jadi kalau misalnya emang kalian masuk kelas-kelas Tuton ini, kalau baru pertama kali ikut dan atau mungkin yang udah pernah ikut, pas mau mendekati hari hanya ini baru nongol. Jadi daftar mata kuliahnya ini baru nongol nih. Jadi nggak jauh-jauh hari, maksudnya nggak jauh-jauh banget gitu loh. Kayak misalnya mungkin H-4 kayak, atau H-5, atau mungkin paling mentok mungkin H-7 gitu. Itu nanti baru akan muncul secara berkala, yang dimana matkul-matkul ini itu sesuai dengan matkul yang kalian registrasikan dan emang kalian bener mau ikut Tuton. Nah, kalau SIPAS, kalau emang kalian setuju ikut Tuton dan emang di SIPAS itu ada 6 matkul, ya berarti nanti 6 matkul ini akan muncul di sini. Tapi hati-hati, tidak semua matkul itu nongol di Tuton. Karena ada beberapa prodi, seperti ada prodi pendidikan ya, kayak beberapa prodi pendidikan keguruan, kayak prodi pendidikan kimia, pendidikan fisika, dan ini ada yang namanya PKM sama PKP, yang dimana PKM sama PKP itu udah pasti fix TTM to web. Jadi nggak bakal ada di Tuton. Seperti itu ya. Oke, jadi kalau ada matkul-matkul yang emang pasti bakal TTM to web gitu, ya sudah, dia nanti bakal munculnya di si layar ya. Oke, kemudian ketika misalnya udah muncul semua dan emang sudah masuk ke pengerjaannya, sudah masuk jadwalnya, sudah mulai sesi 1 nih misalnya, ya sudah, berarti apa sih namanya, tinggal kalian buka nih, tinggal kalian klik aja kalian mau masuk kelas mana. Nah, jadi sebenarnya intinya gini, dalam waktu satu sesi ini, dalam waktu sesi 1 ini dari 2 sampai 15, kalian harus mengerjakan semuanya gitu ya, semua yang diperintahkan dari semua matkul. Kayak misalnya ada 6 matkul, berarti dari tanggal 2 sampai tanggal 15 ini ya kalian harus ngerjain 6 diskusi. Tuh. Nah, kalau udah kalian buka, itu biasanya nih tampilannya begini nih. Ya. Apa sih namanya? Ketika udah kalian buka, nanti ada yang namanya pendahuluan, ada sesi 1 sampai sesi 8. Nah, ini sesi 1 sampai sesi 8 ini dibuka sesuai jadwal. Nah, kalau emang udah tutup, dia tetap masih bisa diakses, karena kan kayak misalnya mau ngecek materi, mau download materi untuk persiapan UAS, itu masih bisa dibuka. Jadi enggak yang di close itu adalah yang di close itu sesi diskusinya ya. Nah, jadi kalau belum jadwalnya, nanti ini akan bener-bener nggak bisa dibuka. Yang baru bisa dibuka tuh cuma pendahuluan. Yang dimana di pendahuluan ini itu cuma ada terkait dengan perkenalan atau introduction. Nah, tapi hati-hati untuk introduction. Untuk introduction, kalian harus yang namanya menjaga data pribadi kalian. Gitu ya. Karena ada beberapa data pribadi yang bisa digunakan untuk akses website-website atau layanan UT. Makanya kalau misalnya contoh nih, kalian mau perkenalan diri, ya perkenalkan dirinya secukupnya aja. Kalau emang diminta foto, nggak perlu
ya. Foto kalian bisa masukin yang tadi itu kan ada foto profil. Nah, itu udah pasti bakal kelihatan kok kalau emang kalian update foto profilnya. Jadi kalian cukup akses cantumkan mungkin nama gitu ya, terus dari UPBJ mana. Nah, tempat tanggal lahir nggak perlu, atau tempat tanggal lahir nggak perlu. Mungkin kalau untuk domisili ya kalian mau kasih tahu boleh, atau mungkin mau hobi ya juga boleh. Terus mungkin pekerjaan atau occupationnya juga boleh. Intinya data-data pribadi yang cukup sensitif itu kalian nggak usah share ya, atau nggak usah kalian cantumkan. Nah, oke. Nah, jadi wait. Nah, jadi kalau misalnya tadi bagian pendahuluan itu kan ada forum perkenalan, nah tinggal kalian klik. Nah, untuk setiap mata kuliah ini untuk forum perkenalannya sedikit berbeda sistemnya. Kayak ada yang mungkin add new discussion, atau tambahkan topik baru. Itu kalau emang ini sistemnya seperti itu tinggal kalian klik, nah tinggal kalian ini. Tapi ada juga yang sistemnya reply. Nah, jadi tinggal disesuaikan aja ya. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke terkait dengan sistem Tuton. Oke, jadi bagaimana sih perhitungan nilai mata kuliah yang menentukan lulus atau tidaknya matkul kalau ikut Tuton? Nah, beda sama TMK. Tuton itu kan nilainya bisa dilihat, ya kan? Walaupun nilai UAS itu nggak bisa kita lihat, kita nggak tahu nih nilai UAS kita berapa. Cuman kita bisa, ya gitulah. Jadi kalau misalnya untuk perhitungan nilai akhir matkul untuk ini adalah secara sistem adalah 30% kali nilai akhir Tuton. Nah, nilai akhir Tuton ya udah saya bagikan di video yang berbeda ya. Terkait dengan perhitungan nilai akhir Tuton ya sudah saya jelaskan. Nah, ditambah dengan 70% nilai UAS. Ya, ini ingat ya, ini berdasarkan sistem. Nah, tapi dengan catatan nilai Tuton ini masuk ke perhitungan kalau yang pertama nilai UASnya di atas 30, atau minimal 30. Karena 30% dari maksimal UAS. Atau yang kedua adalah nilai akhir Tutonnya ini lebih besar daripada nilai UAS. Jadi kalau misalnya misalnya nilainya di atas 30 nih, terus nilai akhir Tutonnya itu di atas lebih besar daripada nilai UAS, maka nilai Tuton itu akan membantu nilai UAS kalian dengan persentase atau dengan perbandingan yang ada di atas ini. Terus kemudian kalau nilai akhir Tutonnya itu lebih kecil alias nilai UAS jauh lebih besar, jadi ibarat kata nih mungkin nilai Tutonnya itu mungkin mungkin ketemu tutor yang pelit nilai, atau mungkin anggap aja Tuton ikut karena mungkin sibuk jadi nilainya nggak maksimal. Nah, kalau misalnya ternyata nilai UASnya lebih gede, maka nilai akhir matkulnya itu akan setara dengan nilai UAS kalian. Ya, jadi nilai UAS itu akan menjadi nilai akhir matkulnya. Nah, kemudian ini menghubungi tutor, menghubungi tutor ya, ada typo. Nah, jadi ada dua cara. Yang pertama adalah ketika kalian pas udah login dan buka matkulnya, nah jadi tinggal kalian lihat aja tuh ada course dashboard. Nah, cuman kadang suka sedikit ngebug websitenya, kadang suka nggak ada. Nah, kalau emang misalnya nggak ada ya nanti dicek lagi berkala. Nah, kalau emang ada, kalian tinggal klik course dashboard, yang dimana itu nanti akan muncul informasi seperti ini. Kayak contoh, ini tampilan screenshot waktu saya semester 2 ya. Jadi kayak misalnya kelas bahasa Inggris kelas nomor 388. Jadi angka yang di belakang ini nih adalah angka kelasnya, nomor kelasnya gitu. Kemudian ini adalah nama tutornya. Nah, nanti tinggal kalian send message. Nah, tapi ini sama kayak kalau ibarat kata tuh chat. Ini mungkin ada beberapa yang mungkin mengatur bahwasanya kalau misalnya kita mau ngechat itu kita harus add friend dulu baru bisa chat. Nah, jadi kalau emang misalnya nggak bisa chat di kayak gini itu biasanya mungkin karena harus berteman dulu sama tutornya. Kalau belum berteman ya nggak bisa ngechat. Tapi ada juga yang bisa langsung dicat aja, bisa langsung dicat gitu loh, tanpa perlu berteman. Jadi tinggal chat ya kayak japri biasa aja. Ya of course dimana menghubungi tutor itu ya ketika ini pakai bahasa yang
sopan gitu ya, walaupun emang mungkin nggak baku-baku banget ya, itu intinya sopan. Kayak ucapkan salam, sampaikan tujuannya apa, ucapkan terima kasih dan lain sebagainya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, nah, pas kalian buka abis login, nah ini kan ada nih my course atau kalau bahasa Indonesia ini kursusku. Nah, ini ada kelas-kelasnya nih, ada PK 42601, ini kelas nomor 1. Nah, terus habis itu sampai kayak misalnya PB 410102 ya kan. Nah, kalian klik yang bagian tombol yang ininya nih ya. Jadi bagian panah di sininya kalian klik. Nah, nanti dia akan muncul menu, ada subnya lagi. Nah, kalian pilih yang partisipan. Nah, nanti kalau udah klik yang partisipan, kalian akan dihadapkan seperti ini. Nah, nanti di sini kalian akan melihat nama tutor kalian ya kan, siapa aja, terus sama temen sekelas kalian tuh siapa aja. Kalau ya lewat aplikasi itu nggak perlu seribet itu, nggak perlu seribet ini ya kalau misalnya emang ini. Nah, jadi kalau udah tinggal diklik profilnya, nanti send message seperti biasa ya. Jadi tinggal disesuaikan aja mau pakai yang mana. Nah, tapi juga bisa juga nih selain pakai cara yang tadi, yang ini, kalau emang misalnya tutornya mencantumkan email, kalian bisa email juga, itu juga diperbolehkan ya. Of course, untuk menghubungi tutor lebih baiknya, ingat ya, lebih baik bukan artinya berarti ini harus dipakai, hubungi misalnya di jam kerja gitu. Jadi kayak misalnya mungkin hari Senin sampai Jumat, atau mungkin kalau Sabtu Minggu ya ibarat kata tuh ya hari-harinya orang masih melek lah gitu. Jadi jangan terlalu malam. Jadi ibarat kata tuh ya jangan jam 11 malam atau mungkin jam 2 dini hari. Walaupun mungkin ada beberapa tutor yang emang mungkin jam segitu masih aktif gitu loh. Cuman lebih baiknya di luar jam-jam emang orang beraktivitas lah ya. Oke, jadi terkait dengan info-info penting. Nah, jadi kayak misalnya kalian kalau ikut tuton nih, ini ada beberapa info yang mungkin kalau mungkin nanti ada yang kurang, mungkin nanti saya tambahin di kolom komentar, atau mungkin kalau emang kalian ada yang mau ditanyakan langsung chat aja di kolom komentar. Nah, yang pertama adalah perhatikan jadwal. Nah, kadang sering banget nih ke skip tuton atau ke skip sesi berapa karena lupa lihat jadwal atau jadwalnya tuh lupa. Nah, jadi yang pas di depan tadi kan ada jadwalnya tuh, kalian catet tuh. Catat, mungkin kalian mau catat by phone, di notes, atau mungkin kalian mau catat by manual. Nah, terus kalian tempel itu boleh, atau mungkin screenshot jadwalnya terus kalian jadiin wallpaper kalian to make sure nggak lupa gitu. Nah, karena jangan sampai kelewatan ya. Terus untuk misalnya nih contoh, misalnya kalian ngerjain tugas atau diskusi pakai file. Nah, tapi kalau untuk tugas biasanya pakai file ya. Karena jarang banget tugas itu ketik langsung kayak diskusi. Nah, jadi untuk pengumpulan kalau pakai file itu nggak ada nama format khusus. Yang penting nggak salah upload. Ya, contoh misalnya nih kalian udah bikin ada 5 matkul, tapi kalian namain cuman tuton 1, tuton 2, tuton 3, tuton 4, tuton 5. Ya, of course itu akan beresiko bahwa kalian salah upload. Ya, walaupun sebenarnya bisa diedit. Tapi kan nambah kerjaan kan. Ya, mending dinamain aja dulu nih. Dinamain. Jadi pas ketika langsung upload aja. Kemudian untuk format pengerjaannya kayak misalnya contoh misalnya pakai cover enggak atau apa enggak, ya tinggal sesuaikan dengan perintah tugasnya. Ini biasanya ada di tugas. Kalau diskusi kan emang enggak diwajibkan pakai file. Kalau di tugas tuh biasanya lebih overall pakai file yang biasanya diminta dalam bentuk PDF atau Word, tinggal disesuaikan dengan ketentuan atau syarat-syarat pengumpulan tugasnya. Biasanya kalau emang nggak dikasih formatnya ya kalian kerjain aja normal kalau kayak kalian sekolah ketika disuruh suruh ngerjain tugas dan kalian kumpul, tapi kumpulnya bukan dalam bentuk buku kayak kertas. Otomatis kan kalian harus tulis tuh namanya siapa, terus mungkin
ada NIM, terus UPBJ mana, tugas berapa kan gitu, atau matkul apa. Nah, baru jawab. Nah, sama kayak kurang lebih begitu. Tapi kalau emang ada formatnya, misalnya harus bikin cover, ya ikutin. Oke. Nah, untuk format pengerjaan tugas kalau emang misalnya kalian mau pakai ini, nanti saya share ya untuk link Google Drive-nya, mungkin nanti akan saya share di kolom deskripsi. Nah, terus yang keempat adalah pengerjaan tugas disesuaikan dengan ketentuannya. Tadi saya bilang, kalau emang diminta pakai, misalnya dikumpul pakai PDF, ya harus pakai PDF. Kalau dikumpul pakai Word, ya berarti pakai Word. Kalau misalnya diminta pakai format, pakai format. Kalau nggak diminta, ya nggak usah. Nah, kalau emang nggak diminta, ya kalau emang mau pakai ya dipersilakan gitu. Oke, kemudian, nah kalau ada kendala tuton, misalnya kayak contoh nih, ternyata ini kejadian yang baru saya alami di semester ini, di video kali ini dibuat, nilai kadang suka nggak masuk. Ingat ya, nilai nggak masuk ini adalah nilai diskusi sama nilai tugas. Kayak misalnya mungkin di tugasnya atau pas lagi buka tugas tuh kan ada nilainya tuh, tapi di menu nilainya nggak ada. Nah, itu kalian bisa lapor. Nah, yang pertama adalah, nah ini yang saya bilang nih, kalau misalnya ini ada LBB atau layanan bantuan belajar, LBB kampus ya kan, terus sama kirim tiket ke Halo UT ya. Nah, oke, jadi segitu aja yang bisa saya sampaikan terkait dengan informasi tutorial online atau tuton. Dan saya ucapkan terima kasih yang sudah menonton video ini. Dan jangan lupa di like, di share, di subscribe channelnya jika bermanfaat. Dan jika ada pertanyaan atau mungkin salah informasi dari yang saya sampaikan dalam video ini, kalian bisa chat aja di kolom komentar. Dan saya ucapkan terima kasih juga yang sudah donasi di saweria.co dan scan barcode kirisnya yang sudah lewat di halaman atau tampilan awal channel YouTube saya. Dan saya izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next video. Bye bye.